Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Hamdan Syam. Nah, untuk kali ini gue akan bikin konten tentang OSIS. Nah, bagi kalian yang pengen jadi ketua OSIS, nah biasanya ini untuk jadi ketua OSIS kan akan menyampaikan visi dan misi dan program kerja kalian nanti. Nah, untuk menyampaikan itu biasanya ya, sepengalaman gua banyak sekali calon ketua OSIS yang menyampaikannya dengan kondisi bingung. Jadi apa yang diomongin, kemudian dia bingung. Padahal semua dia udah catat. Nah, tapi biasanya catatan yang dia persiapkan untuk orasi ya. Jadi ketika menyampaikan visi misi di depan siswa lainnya atau para pendengar itu kan disebut orasi. Nah, ketika orasi biasanya catatannya banyak banget. Nah, saking banyaknya karena dia pengen menyampaikan banyak hal, pengen semuanya diutarakan ke para audiensnya, maka yang terjadi adalah catatannya banyak dan konsepnya itu berantakan. Jadi banyak sekali konsep yang dia dia pengen utarakan, tapi ketika dia utarakan dia bingung sendiri, dan ketika ditanya audiens tentang visi misinya dan program kerjanya dan segala macamnya tentang pencalonan osisnya, jadi dia bingung sendiri. Nah, berikut ini gue akan kasih tahu tips untuk kalian yang pengen jadi ketua OSIS dengan menggunakan elevator pitch. Nah, elevator pitch ini adalah jenis presentasi menggunakan beberapa poin tertentu. Nah, tapi masing-masing poin saling berkesinambungan dan poinnya cukup simpel. Uh, Nanti gue jelasin poin-poinnya apa aja. Nah, intinya dengan elevator pitch ini akan memudahkan kalian untuk menyampaikan gagasan kalian saat pencalonan diri sebagai ketua OSIS di depan para siswa-siswi lainnya sebagai masa. Nah, langsung aja ke elevator pitch. Untuk elevator pitch-nya ini adalah ada poin. Pertama, poin siapa kamu. Ini akan menjelaskan jadi perkenalan diri kamu. Jadi memperkenalkan profil kamu ini cukup singkat saja. Nanti gua bahas satu persatu, tapi ini gua bahas singkat-singkat dulu. Pertama ada poin siapa kamu. Kedua ada poin apa mimpi besar kamu untuk sebuah perubahan di sekolah kamu tentunya, atau perubahan tentang OSIS di sekolah kamu. Nah, ketiga adalah poin jelaskan fakta yang terjadi atau masalah yang terjadi di sekolah kamu atau di siswa-siswi sekalian. Nah, biasanya pasti ada masalah. Nah, ini kamu harus menjelaskan masalahnya dan faktanya apa aja. Kemudian jelaskan apa yang akan terjadi jika masalah terus berkembang dan tidak ada solusi untuk hal tersebut. Jadi kamu harus menjelaskannya. Kemudian adalah ada poin selanjutnya adalah motivasi pribadi kamu untuk menjalankan hal tersebut apa. Dan terakhir adalah kemudian jelaskan apa yang kamu lakukan. Nah, dijelaskan apa yang kamu lakukan ini, kamu akan menjelaskan tentang visi, misi, dan program kerja kamu. Dan terakhir adalah closing statement. Oke, kita bahas satu persatu. Ada poin siapa kamu. Nah, di poin ini apa yang kamu sampaikan? Yang kamu sampaikan adalah cukup perkenalan salam, misalnya assalamualaikum, selamat pagi, dan sebagainya. Dan perkenalkan nama kamu dan dari pasangan calon nomor urut berapa. Udah cukup itu aja. Misalnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin, saya pasangan calon dari nomor urut 1. Gitu, udah cukup. Jangan sebutin kelas, jangan sebutin apa-apa lagi, udah cukup itu aja. Karena sebenarnya orang udah kenal kamu. Teman-teman kamu di sekolah pasti udah sering familiar dengan kamu. Kamu di kelas berapa? Kemudian itu aja cukup. Nah, kenapa? Jangan menyebutkan nama kelas. Kenapa? Karena ketika kamu menyebutkan nama kelas, maka akan terjadi sensitivitas kelas. Misalnya kamu menyebutkan kelas 11 IPS 1 misalnya. Nah, orang yang berasal dari jurusan IPA atau jurusan IPS 2 atau IPS 3 atau orang yang bukan dari kelas kamu itu akan merasa sensi. Oh, dia dari kelas lain. Dan kemungkinan orang untuk memilih kamu itu ya akan mempengaruhi orang untuk memilih kamu. Jadi orang jadi segan
Jadi maksudnya orang jadi, dan itu akan mempengaruhi pilihan orang terhadap kamu karena kamu berasal dari kelas yang berbeda. Jadi udah cukup sebutin nama dan kamu dari calon pasangan nomor urut berapa, karena kamu kan mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, dan ketua OSIS itu nggak kenal yang namanya kelas-kelasan. Ketua OSIS yaitu untuk semua kelas, jadi tanpa perlu menyebutkan nama kelas, kalian udah cukup gitu. Terus selanjutnya, mimpi besar kamu untuk sebuah perubahan. Nah, ini di poin ini, kamu harus mengutarakan mimpi besar kamu untuk sebuah perubahan. Emang agak lebay sih mimpi besar. Tapi yang namanya juga ketua OSIS harus berpandangan yang besar, bermimpi yang besar. Nah, perubahan apa? Ya, contohnya kayak gini ya. Contohnya nih, gue sambil ngeliat teks yang gue bikin. Saya percaya bahwa jika sekolah kita memiliki OSIS yang baik, maka hal itu akan berpengaruh terhadap prestasi siswa-siswi sekolah ini. Meningkatkan motivasi belajar, memenangkan berbagai macam perlombaan di luar sekolah, mengasah kreativitas siswa, meningkatkan kebersihan, menghilangkan bullying dan diskriminasi yang terjadi di sekolah kita, sehingga sekolah kita merasa lebih nyaman, aman, sehat, dan menyenangkan. Contohnya kayak gitu. Nah, kata-kata ini menunjukkan bahwa kamu mengetahui dan memahami peran dari OSIS. Jadi OSIS itu kan organisasi siswa intersekolah, dia memiliki fungsinya dan perannya di sekolah. Dan dengan kata-kata yang tadi gue sebutkan, dengan kata-kata yang tadi gue contohkan, dengan begitu berarti kalian terkesan lebih memahami apa itu OSIS, fungsinya OSIS terhadap siswa-siswi di sekolah. Nah, kemudian kamu juga dengan kata-kata yang tadi tuh ya, kamu lebih terkesan memahami situasi dan kondisi yang saat ini, dan kamu tahu perubahan apa yang akan terjadi di sekolah ini dan arah perubahannya itu kemana. Tadi kan perubahannya atau arahnya adalah ke siswa-siswi yang lebih baik dengan prestasi, dengan kenyamanan, dan meniadakan bullying, kemudian mengasah kreativitas siswa, memenangkan berbagai macam perlombaan dan sebagainya. Itu arahnya ke situ. Oke, lanjut ke poin berikutnya. Nah, di sini di poin berikutnya adalah jelaskan fakta yang terjadi. Dalam arti masalahnya apa aja, kamu jelaskan di situ dengan berbagai macam fakta. Faktanya sebenarnya bisa cukup kamu amati, cukup juga kamu lihat. Misalnya ya, masalahnya adalah masalah kebersihan. Ya kamu cukup lihat aja sampah berserakan, kebanyakan sampah berserakan di mana, di kelas, apa di kantin, atau di toilet. Biasanya itu jorok banget ya toiletnya. Misalnya seperti itu. Bisa juga kamu tanya petugas kebersihan, keluhan dia apa terhadap kebersihan sekolah ini. Pasti kebanyakan petugas kebersihan ngeluhnya adalah ini jorok banget, jorok di sana sini, banyak sampah berserakan di sana sini. Contohnya kayak begitu. Itu fakta. Yang fakta itu akan mengungkapkan masalah apa yang terjadi. Pasti di sekolah kalian ada banyak masalah dan kalian harus menggali faktanya apa, dan itu adalah sebagai trigger kalian atau pemicu kamu sebagai titik di mana kamu menemukan masalah dan masalah itu bisa kamu selesaikan. Contohnya kayak gitu. Selain itu juga, selain masalah sampah atau masalah kebersihan, ada juga masalah motivasi belajar. Biasanya kita malas belajar di kelas karena apa? Karena ya pertama mungkin karena cara belajar, kondisi lingkungannya, kemudian suasana kelasnya dan sebagainya, itu yang membuat kita malas belajar, contohnya seperti itu. Nah, itu adalah masalah, dan sebenarnya itu kamu bisa selesaikan sebagai ketua OSIS nanti dengan program-program kamu. Apalagi ya, selain itu, selain malas belajar, oke, biasanya sekolah kan lomba dan minim prestasi, banyak perlombaan yang diikutin tapi yang juara itu sedikit gitu. Banyak banget perlombaan yang diikutin tapi untuk juara ya nggak, ya sedikit gitu ya. Dan itu juga sebenarnya masalah apa? Masalah prestasi. Nah, pasti kan kita sekolah pengen berprestasi, entah itu kompetisi akademik ataupun juga kompetisi non akademik seperti futsal, basket, dan lomba-lomba lainnya. Itu juga prestasi. Nah, kalau ternyata terjadi banyak masalah di situ atau banyak lomba yang tidak dimenangkan, banyak kompetisi olimpiade
yang belum dimenangkan, belum dijuarai, itu adalah masalah sebenarnya. Dan itu kalian bisa selesaikan dengan program OSIS kalian nanti. Nah, tapi dari sini kalian bisa menggali itu sebagai sebuah masalah yang ingin kalian pecahkan nanti ketika menjadi OSIS. Dan ini adalah bisa menjadi bahan kalian untuk berorasi di depan siswa-siswi lainnya. Selain itu, apalagi ya? Ya, karya juga. Misalnya teman kalian suka berkarya, entah itu kerajinan tangan, entah itu melalui seni musik, seni itu lukis dan sebagainya, itu bisa jadi karya. Dan karya-karya itu mungkin masih terbilang biasa dan belum kompetitif untuk dilombakan. Nah, itu bisa jadi materi kalian untuk membahas itu sebagai sebuah masalah yang mana nanti banyak kedepannya kamu ingin sebagai OSIS, ketua OSIS untuk karya-karya dari potensi-potensi dan bakat-bakat yang ada di siswa-siswi sekolah kamu itu bisa lebih tereksplorasi. Contohnya kayak gitu. Itu masalah. Oke, di poin ini sudah selesai. Lanjut ke poin berikutnya yang kamu ungkapkan adalah untuk poin jelaskan apa yang terjadi jika masalah terus berkembang dan tidak ada solusi untuk hal tersebut. Nah, kata-katanya bisa seperti ini. Contohnya, bayangkan jika kondisi ini tetap terjadi, apa jadinya kita nanti? Malas belajar, tidak ada prestasi yang dibanggakan, lingkungan kumuh, dan rentan terkena penyakit. Pada akhirnya kondisi ini akan membuat kita tidak semangat berangkat sekolah karena sekolah menjadi tempat yang tidak nyaman untuk kita. Contohnya kayak gitu. Jadi ketika ada masalah, kemudian kamu tekankan bahwa masalah itu yang kalau nggak selesai maka kondisi yang terjadi adalah seperti itu tadi. Oke, lanjut ke poin berikutnya yaitu motivasi pribadi kamu untuk menjalankan hal tersebut. Apa yang jadi motivasi internal kamu? Apa yang membuat diri kamu ingin menjadi ketua OSIS itu harus kamu sampaikan. Kenapa? Karena orang akan melihat kamu sebagai sosok yang memang benar-benar dari hati. Memang benar-benar ingin menyelesaikan masalah di OSIS, tulus menjadi ketua OSIS. Dan dengan menjalankan diri dari ketua OSIS itu adalah pilihan yang tepat untuk kamu sendiri. Jadi kamu menimbulkan kepercayaan diri kamu sendiri dan meyakinkan orang lain bahwa itu adalah dan meyakinkan orang lain bahwa diri kamu percaya untuk bisa jadi ketua OSIS, sehingga orang juga akan percaya gitu. Nah, contohnya kata-katanya seperti ini. Saya ingin membantu teman-teman untuk mengatasi hal ini, mengatasi masalah ini. Saya ingin menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi, ide, dan saran teman-teman semua untuk menciptakan solusi dari masalah yang kita alami saat ini. Contohnya kayak gitu. Dan selanjutnya, poin selanjutnya yaitu jelaskan apa yang akan kamu lakukan. Nah, di sini adalah inti dari kenapa kamu berorasi di situ. Intinya adalah kamu kan ingin menjadi ketua OSIS dengan visi, misi, dan program kerja kamu. Nah, di sini di poin ini jelaskan apa yang kamu lakukan. Poin di mana kamu menjelaskan tadi tujuan kamu menjadi ketua OSIS, visi misinya apa, dan program kerjanya apa. Contohnya kayak gini. Oleh karena itu, pada hari ini saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dengan visi menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan menjadikan siswa-siswi berprestasi. Kemudian misinya adalah menerapkan pola hidup bersih, tertib, dan disiplin atau BTD. Bersih, tertib, disiplin. Misi yang kedua adalah menciptakan semangat berkompetisi. Oke. Dan program kerja yang akan kami lakukan nanti ketika jadi OSIS adalah Kalpataru Award. Jadi program untuk penghargaan untuk siswa-siswi yang menjaga lingkungan sekolahnya dengan baik. Gitu. Kedua adalah Badan Intelijen BTD atau bersih, tertib, dan disiplin. Jadi kamu akan, contohnya ini hanya contoh aja, kamu bisa mengcustom program kerja kamu sesuai dengan keinginan kamu. Contohnya kamu pengen bikin badan intelijen bersih, tertib, dan disiplin. Jadi nanti ya siswa-siswi direkrut kemudian untuk dibentuk
tim untuk mengawasi tadi masalah kebersihan, ketertiban, dan kedisiplinan siswa. Kemudian program kerja selanjutnya adalah Liga Futsal dan Basket. Kenapa enggak membuat Liga Futsal dan Basket di sekolah? Yang mana liga ini mungkin nggak biasa. Jadi biasanya kan kelas meeting, lomba, udah selesai kayak gitu. Tapi ini bentuknya liga. Jadi kan tadi kan misinya adalah menciptakan semangat berkompetisi. Visinya adalah kalian ingin berprestasi. Nah, dengan mengadakan program Liga Futsal dan Basket ini akan menciptakan suasana kompetisi dan terlatih mereka futsalnya dan juga basketnya terlatih. Nah, liga contohnya kayak Liga Indonesia misalnya itu setahun berjalan. Jadi nanti ada klasemen peringkat 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, tapi dari pertandingan-pertandingan yang ada diakumulasikan. Jadi ada klasemennya. Contohnya kayak gitulah kurang lebih. Nah itu kan nggak biasa. Contohnya kayak gitu ya. Jadi kegiatan yang nggak biasa yang kira-kira menarik gitu dan bisa menimbulkan semangat berkompetisi. Ya contohnya kayak gitu. Jadi kan enak jika ada liga futsal dan basket di sekolah kalian. Kalian pikirannya nggak cuma belajar tapi semangat untuk meraih kompetisi, memenangkan kompetisi. Itu kan lebih seru lagi gitu. Nanti antar kelas 1 dengan kelas lainnya saling berebut posisi di peringkat pertama, di klasemen pertama, seperti itu. Kemudian contohnya lagi misalnya forum debat siswa atau bisa disingkat dengan FODES, forum debat siswa. Nah, ini untuk mengasah kemampuan kalian dalam public speaking, mengasah kemampuan kalian dalam bersosialisasi, berorganisasi, mengemukakan pendapat, beropini, dan sebagainya. Ini adalah kreasi kalian. Nah, ini untuk menciptakan juga suasana kompetitif dan mengeksplorasi bakat-bakat kalian dalam bakat entah itu berbicara atau bakat mengungkapkan pendapat dan opini. Contohnya seperti itu, bisa. Dan kalian juga bisa mengadakan program-program lainnya, bisa di-custom aja lah sesuai dengan kehendak kalian, seperti itu. Nah, kalau udah menyampaikan visi misi, kemudian program kerja, biasanya terakhir ditutup dengan closing statement atau kalimat penutup. Contohnya bisa seperti ini. Jika harapan kalian ingin sekolah yang nyaman, menyenangkan dan membanggakan, maka dengan kerendahan hati, izinkan saya untuk menjalankan amanah sebagai ketua OSIS. Terima kasih. Contohnya seperti itu. Nah, itu adalah format elevator pitch, di mana ada poin-poin yang disampaikan dan masing-masing poin itu berkesinambungan. Tadi, mulai dari siapa kamu perkenalan diri kamu, kemudian mimpi besar kamu atau harapan kamu ke depannya seperti apa, sekolah ini, siswa ini ke depannya seperti apa, dan kenapa kamu ingin ke depannya seperti itu, karena ada masalah yang terjadi. Tadi contohnya kebersihan, masalah prestasi dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena kalau masalah itu terjadi terus-menerus dan gak ada solusi, ya kamu tahu kondisinya seperti apa, akan semakin gak baik, semakin gak nyaman sekolahan kamu. Contohnya kayak gitu. Kemudian kamu jelaskan, kamu paparkan juga motivasi kamu. Kenapa kamu ingin melakukan hal itu? Jadi nggak ujuk-ujuk nih tiba-tiba orang ketika ada momen pemilihan ketua OSIS maju sebagai ketua OSIS padahal dia nggak ada apa-apanya kayak gitu. Padahal dia nggak terkenal, nggak familiar di sekolah. Tapi dengan elevator pitch ini, itu yang tadinya orangnya biasa-biasa aja tapi ingin mencalonkan sebagai ketua OSIS, dia akan terkesan luar biasa. Seperti itu. Dan kamu jelaskan dengan visi, misi kamu, dan terakhir kamu tutup dengan closing statement yang powerful. Jadi closing statement ini tujuannya adalah untuk menutup tapi dengan powerful dan memberikan kesan kayak gitu. Jadi nggak ketika kalian udah menutup orasi kalian dengan closing statement, biarpun itu udah selesai tapi orang akan terus terngiang-ngiang dengan orasi kamu. Tujuannya itu di closing statement. Oke, itu aja ya yang bisa gue sharing untuk kalian di sekolah
tentang kehidupan sekolah kalian, salah satunya tentang kehidupan OSIS, dan untuk kalian yang pengen banget berminat menjadi ketua OSIS. Dan selain kalian yang menjadi ketua OSIS, tapi sebenarnya ini juga bisa jadi insight atau pengetahuan baru buat kalian yang merasa di sekolah itu kehidupan sekolah cuma belajar-belajar doang, tapi ternyata enggak. Organisasi siswa intersekolah adalah organisasi yang menaungi kalian, mewadahi kalian, dan memfasilitasi kalian ingin seperti apa kalian. Jadi kalian harus kenal apa itu OSIS. Jadi bagi orang yang merasa, biasanya bagi orang yang pengen main-main, pengen banyak temen, pengen dikenal banyak orang, pengen terkenal, pengen juga lebih dekat dengan gebetan, mungkin seperti itu biar terlihat lebih wibawa di depan gebetan, itu sebenarnya OSIS adalah tempat yang tepat. Tapi tadi dalam konteks yang positif ya. Kamu pengen main-main dalam arti kamu pengen berorganisasi, bersosialisasi. Kamu pengen terkenal dalam arti kamu pengen menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kamu ingin berwibawa di depan gebetan kamu dalam arti kamu ingin menemukan kepercayaan diri. Seperti itu. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share. Dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya. Dan gue terima banget kalian-kalian yang ngasih saran ke gue. Silahkan komen di bawah ini. Saran dan kalian itu sangat membangun channel ini. Kedepannya mungkin kalian punya saran untuk topik yang akan dibahas, silahkan komen aja di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.